juga. Sorry, berarti itu didefinisikan sebagai kekerasan. Ya, segala sesuatu yang bisa membuat seseorang tertekan, ya. Kemudian tengah tertekan dia hormat. Ya bersyukur kalau Supaya itu akhirnya budaya nggak hormat, dimutasi kemana gitu. Iya. Ini kan sangat penting berarti ya mencipta atau membangun safe church atau gereja ramah ini, gereja yang aman ini sangat penting. Sebab kalau tadi mendengar penjelasan Pak Hendra tentang basis teologinya, bisa kita katakan kalau gereja tidak menjadi tempat yang aman, tempat pelindungan, ia melawan dirinya sendiri. Bisa terjadi karena ada posisi kuasa rohani yang akhirnya disalahgunakan sama pendetanya. Kalau ia adalah seorang monster, ya dia bisa menggunakan kuasa itu. Dan tempat berlindung yang paling aman di situ ya. Posisi itu. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arianus sebagai pelayan warung. Ini sebuah program untuk menyediakan menu-menu berkaitan dengan perkembangan pemikiran dunia teologi atau pelayanan gereja tentang hal-hal yang menolong gereja untuk dapat menjadi gereja yang sebenarnya agar dapat hadir dalam dunia dan merawat umatnya dengan sebaik-baiknya. Dan kali ini kita akan berbicara tentang membangun safe church ya, atau banyak sekarang di Indonesia itu lewat program PGI misalnya ada namanya Gereja Ramah Aman, Ramah Anak. Dan untuk mempercakapkan ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Hendra Setia Prasad. Selamat datang kembali Pak Hendra. Terima kasih Pak, udah undang lagi. Iya, ya ini kita masih bercakap-cakap masih tentang gereja, bagaimana gereja menjadi tempat yang aman, yang ramah ya bagi seluruh komunitas. Kali ini kita bicara mengenai membangun safe church. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gereja ramah atau safe church ini Pak Hendra? Ini adalah sebuah komitmen untuk membangun sistem yang holistik untuk menjadikan gereja itu lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan penelantaran buat anak-anak maupun juga orang-orang dewasa di area pelayanan gereja, plus juga lembaga-lembaga pelayanan yang dimiliki gereja, misal sekolah, klinik, ya mungkin kalau punya panti, ya semuanya dikomitmenkan untuk menjadi tempat yang aman untuk semua usia, ya termasuk anak-anak. Aman itu maksudnya apa sih Pak? Bebas dari diskriminasi, ya, penelantaran, pelecehan, kekerasan, itu yang menjadi definisi di mana indikator amannya di sana. Kan anak-anak ini Pak atau kan sudah ada, gereja kan sudah ada cukup lama. Iya. Dan anak-anak juga sudah ada di gereja dari situ. Mengapa lalu gagasan tentang safe church ini menjadi penting atau semakin perlu harus utamakan dalam pelayanan atau percakapan tentang pelayanan gereja pada masa kini? Di Kementerian PPPA ya, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak yang sekarang ditambah keluarga berencana. Ada penelitian-penelitian survei mereka yang menegaskan bahwa banyak sekali kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Dalam konteks kekerasan KDRT itu 63% lebih itu adalah korbannya anak-anak. Juga dalam 1 tahun terakhir misalnya ada banyak sekali kasus ya, ada 7,6 juta anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Orang-orang yang dewasa juga menjadi korban ya dalam kasus-kasus KDRT. Misalnya kalau kita mengakses misalnya simfoninya PPPA itu, kita bisa menemukan data-data kekerasan terhadap perempuan dan juga anak yang begitu banyak ya, dan kasus-kasus kekerasan seksual ya banyak sekali. Bahkan di dalam konteks gereja, kasus-kasus itu juga ada begitu. Kita menemukan dalam berbagai denominasi ya, itu begitu banyak sekali di daerah-daerah misalnya. Ya, yang terakhir yang kita dengar tentang di Padang misalnya begitu ya, ada banyak sekali ibadah-ibadah, tempat-tempat aktivitas untuk pertumbuhan spiritualitas umat itu mendapat tekanan. Jadi banyak sekali di institusi, di rumah tangga, bahkan juga di sekolah. Ya. Di sekolah itu
banyak sekali yang juga mengalami bullying, banyak yang menjadi korban. Nah, Safe Church menjadi tempat di mana kita menjadi sadar kita ini bagian dari lingkungan yang besar, dan untuk mewujudkan lingkungan yang aman untuk segala usia, segala generasi, dan gerakan untuk mereduksi kekerasan, segala sesuatu itu bisa diupayakan juga dalam konteks gereja ya. Jadi sangat genting, Pak. Situasi kekerasannya banyak, bahkan di gereja sekalipun itu terjadi banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan ya gereja nggak jadi tempat yang aman ya. Jadi apakah ini kata based on penelitian bahwa tindak kekerasan entah terhadap anak atau terhadap perempuan di tengah-tengah masyarakat itu semakin hari semakin meningkat, terkuak, semakin banyak, walaupun itu bukan menjadi data yang sebenar-benarnya. Ya. Karena masih banyak sebenarnya yang tidak. Apakah karena itu lalu kalau dibawa ke gereja, apakah itu terjadi karena gereja sendiri tidak menjadi teladan bagi keamanan anak-anak dan para perempuan, sebutlah begitu? Atau karena gereja memang selama ini tidak memberi perhatian sama sekali terhadap isu semacam ini? Makanya sekarang gencar kampanye Safe Church. Kita bukan nol banget ya, Pak. Kita ini bukan di titik yang tidak melakukan apa-apa. Di banyak gereja punya komisi-komisi khusus, ada komisi anak dengan sekolah minggu, ada komisi perempuan bahkan di beberapa tempat. Tapi apakah komisi itu memang tidak hanya fokus pada bagaimana pelajaran Alkitab disampaikan dan abai sebenarnya pada apa yang disebut sebagai sebuah aspek-aspek dari yang disebut sebagai Safe Church? Mereka bukan hanya melakukan proses pertumbuhan spiritual, ya, tapi juga bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus. Banyak tema-tema ibadah dan lainnya menunjukkan bahwa kepedulian setiap gereja itu nggak nol banget. Ya. Punya kesadaran itu. Tapi memang perlu terus ditingkatkan. Karena seperti yang tadi saya katakan, kasus-kasusnya banyak. Dan mungkin banyak gereja juga nggak secara konstruktif bisa atau punya satu sistem yang membuat gereja itu menjadi tempat yang aman. Itu adalah sebuah proses komitmen penuh. Komitmen yang membuat gereja ini menjadi tempat aman. Dan itu kan berdampak pada kita perlu ada sistem perlindungan untuk setiap warga gereja, ya, penanganan kasus, bagaimana proses rekrutmen personalia yang terlibat dalam pelayanan, itu banyak sekali komponennya. Nah, gereja bukan nol-nol banget, tapi perlu untuk secara serius menuju ke sana. Karena kasus-kasus yang ada itu menegaskan bahwa karena sistemnya nggak ada, karena keseriusan yang nggak besar, masih banyak lubang kosong, bahkan menjadi lebih bolongnya, korban-korbannya lebih banyak begitu, Pak. Jadi sebenarnya boleh dikatakan memang tidak nol, tapi sebenarnya apakah kita kalau angka 1-10 di mana sih gereja? Ya, memang tidak nol. Ya betul ya. Secara jujur kami belum pernah ngukur ya. Satu rekan pelayanan di Jaringan Peduli Anak Bangsa misalnya, mereka punya alat ukur untuk gereja ramah anak ya, indikator 25 ya, maksudnya 0 sampai dengan 25 itu kita ada di mana begitu ya. Dan itu menunjukkan ada sih sebenarnya alat ukur ya, Pak, tapi saya nggak punya data seberapa kita gereja ada di mana, kecuali gereja itu melakukan proses assessment yang dilakukan. Jadi ya bisa diukur, Pak, tapi saya nggak punya data ada di mana sekarang gereja yang berada saat ini itu. Kalau pengamatan kasat mata lah kalau kita ke gereja sana kali ini. Saya pikir mungkin gereja kalau di 1-10 begitu ya, kita mungkin ada di 5 atau 6 mungkin ya, Pak ya. 6 udah bagus kalau 6 sih. Ya. Masih naik kelas. Ini Pak Arinus punya nilai yang lebih buruk berarti. Ya, saya pikir kalau kasusnya nyata banget di depan kita ya, Pak, mungkin kita akan memberikan nilai buruk ya. Saya dalam kapasitas GKI mungkin ya masih 6 lah gitu. Walaupun kita belum punya sistem yang bagus loh, Pak. Ya, ini perlu terus ditingkatkan supaya kita punya sistem yang bagus ya. Nah, ini kan tadi aman bagi anak-anak atau bagi siapapun lah sebut itu dari kekerasan atau pelecehan. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan yang perlu dicegah di dalam gereja itu? Yang paling banyak disadari kekerasan fisik ya. Di gereja ada kekerasan fisik? Wow, banyak. Ada yang lempar-lempar ini di gereja? Iya, saya pikir ada bullying di gereja? Ya, banyak terjadi ya. Misalnya dengan ya
pukul ya begitu ya. Ada beberapa Pak melakukan sikap-sikap seperti itu Di ya. gereja. Menarik ya begitu ya. Jangan, kamu nggak boleh ini ya. Apalagi kalau gereja-gereja yang konfliknya tinggi. Ya itu bukan rahasia lagi, sesuatu yang banyak sekali orang tahu tentang ketegangan konflik yang terjadi di gereja yang berakibat pada kekerasan fisik ya. Bahkan mungkin di beberapa kasus ada hukuman fisik ya, sekolah minggu. Saya nggak tahu di gereja mana ya. Ya, kamu kalau nggak boleh ini, kamu harus lari dulu keliling, misalnya gitu. Aduh, itu ada loh Pak ya, Oh, itu iya? yang terjadi ya. Yang saya tahu di Gurunya sekolah. bawa rotan. Hah? Nah, begitu ya. Guru sekolah minggu. Wah, Indonesia Timur ada banyak. Yang benar. Kamu ayo masuk. Kelihatannya lembut Pak, ya pelan sih. Tapi itu termasuk kekerasan fisik loh Pak. Simbol kan? Ya. Dan kena. Waduh, itu juga terjadi. Wah. Nah, yang nggak disadari adalah kekerasan emosional Pak. Yang verbal ya, menghina. Kamu sih kayak Zakeus gitu. Agak-agak alkitabiah Pak. Tapi sebenarnya hinaan yang menjatuhkan ya. Ya, verbal bullying ya. Bullying ya, mengancam. Kamu kalau nggak berubah, kamu nanti akan dapat hukuman dari Tuhan. Wah, itu kan sesuatu yang sebenarnya ya secara konsep mungkin dalam konsep teologis tertentu ya itu konsekuensi ya begitu ada. Tapi kan bisa diutarakan dengan konsep yang lain. Pelecehan seksual udah pasti ya Pak. Itu juga banyak terjadi. Semakin ini hari semakin mengerikan ya itu. Banyak hal. Nah, lalu otoritas juga ya, tekanan otoritas. Saya bersyukur di tempat pelayanan GKI kita merasakan suasana egaliter ya, panggil ketua sinode dengan Ci. Itu sesuatu yang bisa gini-gini sama ketua sinode gitu. Bisa disuruh-suruh lah ketua sinodenya. Suatu kali ada rekan dari Indonesia Timur datang kemudian mampir ke sinode wilayah begitu ya. Saya memanggil rekan dulu Pendeta Darwin masih jadi bagian dari BPMSW ya. Win. Waduh, itu hebat sekali buat dia. Hah? Sekum PGI loh. Sekum PGI kita panggil nama gitu ya. Nah, itu kan suasana yang juga bisa sangat berpengaruh ya. Kalau suasana senior junior bahkan di area pelayan sendiri itu terjadi, saya pikir itu juga satu ruang kekerasan Pak ya. Terintimidasi ya, nggak leluasa, harus nunduk kalau depan ketua sinode misalnya gitu. Aduh, saya nggak punya kebayangan sih bagaimana itu terjadi ya. Tapi ada kan Pak, di banyak gereja itu terjadi juga. Sorry, berarti itu didefinisikan sebagai kekerasan? Ya, segala sesuatu yang bisa membuat seseorang tertekan ya. Kemudian tengah tertekan dia hormat. Ya bersyukur kalau supaya itu akhirnya budaya nggak dimutasi kemana gitu. Iya. Bisa terjadi itu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya dia kan terpaksa nggak gembira untuk melakukan sesuatu dan akhirnya ya dia mengalami situasi yang nggak baik buat dia. Ya. Jadi sebenarnya dia di dalam gereja itu ada banyak sekali kekerasan yang mungkin tidak disadari ya. Iya. Kalau kekerasan fisik gampang diidentifikasikan. Ya dipukul, tapi kekerasan verbal tadi atau penyalahgunaan kekuasaan ya jabatan, dengan jabatan ini ia merendahkan orang lain, ia minta dilayani, itu kekerasan ya. Iya, itu yang sering justru nggak disadari Pak. Dan untuk beberapa konteks budaya bahkan itu ya memang begitu ya. Saya dididik dulu sama orang guru saya dulu ya begitu gitu, dan itu menjadi pembenaran bahwa ya cara mendidik memang begitu. Budaya di institusi ini memang begitu. Padahal kan enggak kan, Pak. Jadi kalau itu karena itu ada dalam gereja dan tidak disadari, maka gereja perlu aware betul-betul bahwa karena gini, saya pernah ditanya misalnya dulu. Ini ada kasus ada bagaimana mengenai kesetaraan gender di gereja Anda? Mereka tanya sama saya. Saya bilang nggak ada masalah dan itulah masalahnya. Karena sering kita mengatakan tidak ada masalah karena kita kurang sadar bahwa ada bentuk-bentuk yang tanpa kita sadari sebenarnya kekerasan atau diskriminasi misalnya. Ya. Tapi kita merasa happy. Jadi perlu kepekaan yang tinggi nih Pak Hendra.
Jadi hal-hal yang tidak disadari itu kan prosesnya ya karena kita nggak tahu kan, kita nggak sadar ya gitu. Perlu ya disadarkan dengan banyak sekali hal ya. Mungkin pembinaan-pembinaan ya, membukakan realita-realita dampak ya. Kenapa kita tuh ngomong dengan kata ini bisa melukai. Saya misalnya kalau ketemu anak balita atau yang masih imut-imut begitu, aduh saya pengen langsung meluk gitu ya, atau cubit, kamu tebal banget gitu. Buat saya, menurut saya itu oke, keramah tamahan, tapi buat anak belum tentu loh. Ya. Dia nggak terima dilakukan seperti itu, tapi dia nggak punya kuasa untuk melarang si pendetanya ini cubit-cubit. Banyak sekali kasus, misalnya saya habis kebaktian lalu salaman ya dengan warga jemaat. Setiap kali ada anak bayi yang digendong, mungkin bentuk keramah tamahannya penatua mungkin ya, itu langsung aduh, waduh, padahal kan tangannya Kalau saya sih enggak, dan enggak boleh itu. Nggak boleh kan Pak? Harus izin dulu dan bahaya kita. Iya, nah itu nggak sadar Pak, nggak sadar dan perlu disadarkan. Tapi orang bilang ribut amat sih hidup katanya. Dari dulu juga begitu, nggak ada masalah. Nah ini yang perlu proses yang lebih banyak sekali penyadaran karena ya kan zamannya berubah, tekanan soal kesehatan misalnya ya, itu kan banyak sekali hal. Saya mau ulangi yang ini yang sederhana. Berarti kalau sebenarnya dalam gereja, entah pejabat gereja atau ketika ini salaman tadi, mengual-ngual anak itu tindak kekerasan. Jadi ada satu hal yang dimana perlu proses. Misalnya gini, izin dulu dengan orang tuanya. Pengennya sih izin sama anaknya kan, tapi kan anaknya belum nggak bisa. Maka izin sama orang tuanya. Boleh nggak saya sentuh anak? Mungkin orang tuanya jangan, karena Bapak tangannya kotor. Betul. Tapi orang tua biasanya jawab lagi kalau pendeta yang minta. Boleh, Pak. Bingung ya. Harus tahu ya. Iya. Tapi kalau saya tanya, boleh nggak saya pegang? Hampir dapat dipastikan. Hanya sedikit yang bilang, jangan Pak Pendeta. Pasti nggak apa-apa, Pak. Iya, betul. Berarti kitanya yang harus aware. Wah, kita habis jabat tangan banyak orang. Wah, janganlah. Jangan juga mengajukan permintaan yang nggak bisa dijawab oleh dan orang tua. susah ditolak oleh orang tuanya. Karena posisi kita. Nah, itu kan kesadaran Pak ya. Sadar bahwa, oh iya, posisinya nih nggak baik buat si anak. Oke, bagaimanakah Alkitab karena sekali lagi kalau kita ngomong ke gereja, Safe Church, dia tanya emang dasar Alkitabnya apa? Apakah ada dasar teologis setelah beberapa informasi berikut ini? Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua.
adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo, coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Masih dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung. Kita sedang berbincang tentang membangun Safe Church dengan narasumber kita Bapak Pendeta Henda Setia Prasaja, aktivis, pelayan, pembina, sekolah minggu, anak-anak, pelayan anak kemana-mana ke seluruh Indonesia, bahkan ke Malaysia ya, ke Malaysia, dan direktur Bina Warga. Masih jadi direktur Bina Warga masih ya? Sampai rekaman ini masih. Pak Hendra, sekali lagi kan kalau kita mengendorse ide tertentu, gagasan tertentu pada gereja, kan pasti orang bertanya, apa landasan teologisnya? Apakah memang Alkitab mengadakan? Jangan tambah-tambahin yang tidak ada di Alkitab. Pak Hendra. Di banyak sekali pujian-pujian Mazmur menunjukkan bahwa kerinduan umat punya tempat berlindung, dan itu adalah tempat di mana Tuhan bertahta ya. Itu nyata banget. Mazmur misalnya di Mazmur 9 ayat 10 ya. Tuhan adalah tempat perlindunganku, tempat perteduhanku. Nah, kalau gereja adalah tempat di mana otoritas ilahi ada dan juga mencerminkan karakter Allah, maka harusnya gereja menjadi tempat orang justru berlindung. Kalau ada situasi yang nggak mengenakan atau bahkan terancam, gereja harusnya menjadi tempat yang aman ya. Nanti kita bisa menghubungkan juga dengan rumah aman ya Pak. Tempat itu menjadi tempat yang aman. Lalu juga bagaimana para pelayan-pelayan juga memposisikan usia-usia, semua usia generasi ya. Apalagi anak-anak ya. Yang seringkali disepelekan, bukan manusia utuh ya, begitu masih kecil. Itu juga dihargai ya. Yesus sendiri punya banyak sekali sikap tentang anak-anak. Di Markus 10 misalnya disebutkannya, biarkanlah anak-anak itu datang padaku ya. Itu kan memposisikan generasi ini diterima menjadi tempat yang aman ya. Dan kasih yang utama yang di Galatia 6 misalnya ya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu ya. Bahwa tempat ini harusnya menjadi tempat di mana banyak beban juga teratasi, bukan justru tambah beban ya. Saling berbagi ya. Banyak sekali Pak. Jadi fondasi kehidupan di jemaat mula-mula misalnya, orang-orang antusias, bahkan pengen bergabung ya. Mereka berbagi makanan, berbagi hidup, berbagi pertumbuhan ya. Dan itu menjadi tempat yang menunjukkan bahwa ini tempat yang aman ya, tempat yang disukai ya. Nah, ini yang menjadi fondasi di mana panggilan gereja untuk mewujudkan Safe Church menjadi kuat. Karena ya Tuhan sendiri merindukan tempatnya itu tempat yang aman buat semua usia. Jadi berarti bahwa dalam kitab suci itu ada cukup banyak, bukan hanya ayat tapi kisah-kisah bahwa mestinya tempat ibadah itu harus menjadi rumah tempat orang berlindung, mencari perlindungan, mencari keamanan, dan kalau ia berada di dalamnya dia harus merasa betul aman karena Allah hadir di situ, dan ada kehadiran Allah yang memberikan rasa aman yang melindungi itu diberi wujud oleh gereja begitu, dengan menciptakan apa yang disebut sebagai Safe Church begitu Pak? Ya, saya sering juga mendengar di beberapa daerah-daerah mayoritas Kristen begitu, misalnya seperti di Ambon, Maluku misalnya begitu ya. Ketika ada kasus-kasus kerusuhan begitu, gereja itu menjadi tempat di mana orang berlindung.
wow, itu sih sebuah gambaran yang dahsyat Sangat sekali kuat ya. bahwa tempat ini dipercaya. Hmm. Tempat ini benar-benar menjadi tempat ya kita fondasi akhir ya kita kalau nggak ada tempat lain ada gereja. Hmm. Kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Kalau gereja itu nggak dibangun sebagai safe church, mau lari kemana Pak? Ya. Mau ke rumah amannya pemerintah nggak tahu juga. Di mana kantor PPPA nggak tahu. Nah, gereja kan dikenal sama warga jemaatnya. Maka itu menjadi tempat yang bisa menjadi tempat persinggahan. Maka penting untuk mempersiapkan gereja sebagai ya tempat aman supaya orang-orang bisa pergi menuju ke sana. Dan yang terpenting, gereja itu gambaran kehidupan ilahi ya. Ini yang jadi fondasinya. Tuhan, tempat perlindunganku, kota bentengku. Aman aku bersamanya. Nah, itu yang saya pikir jadi fondasi utama. Ya. Jadi gereja harus begitu rupa mencipta kondisi segala perangkat-perangkatnya agar gereja itu menjadi tempat yang aman, tempat berlindung, tempat berteduh bagi siapapun tanpa terkecuali. Ya, dan itu kan perlu dibangun, Pak. Sekali lagi kita nggak 0-0 banget, ya, tapi ada banyak sekali yang harus disiapkan. Kemana orang mengadu ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Dia pergi menuju ke gereja, tapi kemana? Apakah ada orang yang siap? Apakah ada sosok yang memang kompeten untuk menangani kasus-kasus seperti itu? Atau justru malah jadi tambah masalah gitu ya. Ketika bercerita malah jadi banyak orang tahu. Dia merasa terancam, merasa terhina karena kasus-kasus yang dia sedang alami. Itu yang menjadikan sebenarnya gereja nggak jadi aman lagi. Gitu. Jadi aman dari perlindungan terhadap kekerasan atau ancaman fisik, psikologis, spiritual. Ya. Jadi berarti sebenarnya tadi Pak Hendra udah ngomong, berarti apakah gereja sebenarnya perlu rumah aman? Kalau rumah aman kan tidak boleh. Bukannya kalau rumah aman nggak boleh tahu orang. Iya. Nah ini yang menjadi bagian yang perlu dibangun. Jadi kan hadir rumah aman, hadirnya penanganan yang tepat kalau ada sistem perlindungannya Pak. Sistem perlindungan itu kan dibangun. Ya. Kalau tiba-tiba guru sekolah minggu menemukan anak yang dia layani ini biasa ceria, sekarang murung, ada lebam di mukanya, gimana tanganinnya? Kalau nggak ada sistem, bahaya sekali. Misalnya nih, guru ini, udah kamu jangan pulang dulu ya, ke rumah kakak aja dulu. Orang tuanya bisa gugat Pak, kalau nggak ada sistem. Betul. Tapi kalau ada sistem, dia terproteksi dengan sistemnya. Karena kamu begini, kakak harus melakukan ini. Nanti kakak akan menghubungi siapa? Focal point-nya. Dia akan melakukan proses yang dilindungi dengan sebuah sistem yang disepakati bersama. Nah, salah satunya rumah aman. Ya, salah satunya rumah aman. Nah, kalau udah ada sistem, maka ada rumah aman. Rumah amannya yang kita tahu ada di sana ya. Dilindungi dalam kasus-kasus ancaman-ancaman, maka nggak diumumin ya rumah amannya di mana. Nanti bisa diakses deh ya. Nah itu yang semua bisa terjadi kalau ada sistemnya Pak. Di rumah aman sebenarnya ujung dari seluruh proses yang tadi di mana seseorang untuk sementara ya dilindungi dari ancaman-ancaman yang sedang dialami itu. Betul. Jadi rumah aman itu sebenarnya kan tempat tinggal sementara ya Pak. Tempat tinggal sementara yang memang disepakati, di mana lalu ada penanganan khusus ya. Nah, tadi ya seperti anak ini nih, wah kalau pulang bisa bahaya, ya maka disinggahkan dulu di rumah aman. Karena kalau enggak nanti bisa ada ancaman yang bahkan bisa merenggut nyawa Pak ya. Nah, ini kan sangat penting berarti ya mencipta atau membangun safe church atau gereja ramah ini, gereja yang aman ini sangat penting. Sebab kalau tadi mendengar penjelasan Pak Hendra tentang basis teologinya, bisa kita katakan kalau gereja tidak menjadi tempat yang aman, tempat pelindungan, ia melawan dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya Allah adalah tempat perlindungan, tempat orang berteduh. Iya, dan dalam berita yang menunjukkan ada kasus-kasus kekerasan di gereja, itu kan bukan hanya sedih ya, itu melukai kita juga ya. Bahwa ternyata, waduh, bayangkan kalau anak dalam pertumbuhannya pengen mengenal Tuhan, papanya mamanya ngomong, wah Tuhan tuh baik ya, kita ke gereja karena kita pengen
mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ternyata di situ tempat yang justru melukai. Kan jadi dampaknya besar sekali, Pak. Memungkiri panggilannya, identitas gereja sebagai perwakilan kehadiran Allah. Nah, karena ini penting, berarti gereja perlu sekali lagi perlu membangun safe church. Apa langkah yang perlu diambil oleh gereja kalau membangun the safe church? Semua berawal dari kesadaran, paradigma. Paradigma dan komitmen perlu dibangun. Menyadarkan umat akan pentingnya kehadiran kita, akan potensi bahaya yang ada saat ini. Lalu juga peluang gereja untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kesadaran, ya, keberpihakan kalau dalam kasus anak, perempuan, juga semua usia, ya. Sebenarnya kan safe church kan untuk memperluas area, ya, untuk segala usia boleh mengalami rasa aman. Yang kedua adalah kebijakan pelindungannya, Pak. Setelah ada kesadaran, kebijakan pelindungannya, ada dokumen khusus yang memang ditetapkan oleh lembaga itu. Ya. Di dalamnya ada kode etik, ya, ada pedoman interaksi. Tadi ya kita ngomongin soal bayi di pupuk gitu. Gimana? Seorang interaksinya gimana? Ada batasan-batasannya, aturan-aturan yang jelas kalau ada nanti anak yang tadi saya ceritakan ya lebam, gimana caranya? Langkahnya apa? Itu perlu untuk ada sebuah kebijakan pelindungan yang ditetapkan, ada dokumennya, dan semua orang bisa ikut membaca dan ketika dia tahu dilatihkan. Nah, yang ketiga ada sebelum apakah ada kalau misalnya gereja mau membangun ini supaya nanti tidak kalau mau menyusun kebijakan dokumen tersebut, apakah ada sebutlah contoh atau format yang bisa ditiru gitu sebagai titik awal untuk kan kalau orang baru mau nusun ini gimana mulainya kalau nggak ngerti, apakah ada yang bisa membantu? Yang saya tahu di Indonesia ada Gereja Pertesan Bali, mereka sudah punya safeguarding policy dan itu mereka tetapkan dan sudah sangat baik sekali sampai mereka punya ada focal point ya. Focal point itu adalah sosok yang ditetapkan kalau ada kasus-kasus datangnya ke dia. Itu di semua lingkup, Pak, ya. Di sinode ada focal point-nya. Bahkan sampai di jemaat-jemaat setempat itu ada focal point-nya. Itu sudah ada contohnya, Pak. Dan di beberapa sinode lain saya nggak tahu, tapi yang saya tahu di Gereja Pertesan Bali, Gereja Bala Keselamatan juga punya, karena dia kan punya panti asuhan banyak, ya sekolah-sekolah banyak, dan itu yang penting. Detail sekali, Pak, bahkan sampai dengan bagaimana meminta izin untuk posting. Gereja kan biasanya punya medsos tuh ya, website begitu. Bagaimana memposting gambar foto yang melibatkan warga jemaatnya. Anak-anak misalnya ya, kalau di websitenya ada gambar anak-anak itu ada persetujuan press release-nya, Pak, gitu. Karena press release itulah yang sebenarnya menjadi pelindungannya. Karena kan ya menurut kita ini gambarnya lucu nih ya, anak ini gemuk, happy, gambarnya pas nih mewakili maksud tujuan kita posting. Tapi buat anak yang lihat kok wajahku jelek banget sih, itu menekan dia. Tapi kalau dia punya press release-nya, oke, saya setuju itu. Kelihatannya ribet, tapi itu penting ya untuk menunjukkan komitmen kita. Bahkan di luar negeri ya, itu saya juga memikirkan, wah penting juga ternyata ya. Saya pernah pelayanan di Cianjur, Pak, ya, kota kecil gitu. Biasanya kalau mau benerin proyektor ya udah saya naik tangga sendiri ya. Bayangin ya, saya kan nggak punya keahlian khusus untuk masang-masang instalasi begitu, Pak. Kalau nggak bener itu bisa jatuh, terus menimpa warga jemaat, dan itu bisa problem ya. Nyambungin kabel ya kita kerjain sendiri lagi, bisa tiba-tiba konsleting dan lainnya. Itu bahaya sekali. Dan nah itu kan perlu diatur ya, kalau ada kasus begini kemana? Oh ternyata nggak ada orangnya, ya udah berarti kan nggak ada orangnya, ya saya kerjain sendiri. Tapi sistem itu sudah berlangsung. Semua kita tahu proyektor ini dikerjain sama pendeta yang lulusan teologi bukan instalasi. Jadi hati-hati dengan proyektor ini. Mungkin aman, tapi itu tanda bahwa kita beritikat baik ya. Selain itu mekanisme pelaporan juga penting. Mekanisme pelaporan. Kalau ada kasus kemana? Lalu pelatihan SDM penting karena berkenaan dengan ya prosesnya. Jadi
kita punya rujukan-rujukan ya. Atau ada misalnya sebutlah pemerintah atau lembaga-lembaga internasional yang punya, misalnya kemarin kan kalau kita kan di sidang ini kan ada tuh Code of Conduct itu mengenai perlindungan itu ada, ya dan pelecehan seksual bagaimana menangani ya siapa yang dihubungi itu kan sudah ada contoh-contohnya. Adakah yang bisa dirujuk selain tadi Gereja Protestan Bali tadi? Saya GKPB tadi berkunjung ke Palangkaraya ketika bantu Gereja Kalimantan Evangelis untuk proses gereja mewujudkan gereja ramah anak. Ternyata di dinas PPPA itu mereka tuh punya banyak sekali program-program dan juga tadi ya dokumen-dokumen yang bisa diakses untuk menjadi contoh buat gereja-gereja punya safeguarding policy ya. Dan mereka bahagia sekali ketika gereja mau mengaksesnya dan membuka diri gitu. Karena mereka bingung juga, Pak, ini program mau dikemanain nih? Orangnya nggak ada nih misalnya. Mau mengakses gereja susah. Padahal kan Palangkaraya notabene ya cukup banyak komunitas Kristen di sana. Apalagi di daerah-daerah di mana Kristen minoritas. Padahal kan pemerintah hadir untuk semua pihak. Jadi mengakses pemerintah itu penting sekali. Dan ternyata mereka punya. Mereka mewadahi banyak sekali dan terbuka sekali untuk bantu gereja untuk mewujudkan ini. Ini kan bagian dari gerakan mewujudkan Indonesia layak anak kan, Pak ya. Jadi semua dibangun dengan membangun segala sesuatunya ramah untuk segala usia, terutama anak-anaknya. Jadi ada, Pak. Gitu. Ada ya, oke, makasih. Lalu kalau kita hendak membangun lah. Tadi kan Pak Eda udah mengatakan langkah-langkahnya ya. Lalu apa tantangan utama kalau supaya kita bersiap diri lah kalau Anda membangun a safe church. Setelah beberapa informasi berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang,
Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Masih dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Kita bicara tentang membangun safe church atau gereja ramah. Ya, orang bilang ramah anak, tapi bukan hanya anak sebenarnya. Ramah terhadap semua anggota dan aman bagi setiap anggotanya. Pak Hendra tadi kan di ujung segmen yang kedua saya titik pertanyaan Pak. Kalau gereja mau membangun, ya, memulailah menciptakan gereja yang aman atau safe church ini, apa tantangan yang perlu gereja mempersiapkan diri untuk dalam rangka membangun ini? Jadi banyak sekali kasus karena gereja itu orang-orang di dalamnya termasuk ya punya anggapan bahwa gereja itu pasti aman. Oke. Gereja pasti aman. Itulah masalahnya. Itulah masalahnya gitu. Sehingga ketika ada kasus-kasus itu disangkali gitu. Nggak mungkin masa di gereja terjadi sih gitu. Nah, itu tuh jadi bahaya sebenarnya. Paradigma kekritisan bahkan di gereja sekalipun itu bisa terjadi. Maka itu akan membuka ruang di mana penanganan kasus secara serius dilakukan. Jadi paradigma lama itu tantangan banget, Pak. Ya. Jadi tidak ada tempat yang aman begitu. Ya, makanya kita membangunnya. Ya. Ada semua tempat punya kemungkinan untuk menjadi tidak aman. Jadi kalau ngomongin soal itu tuh ada lingkaran interaksi, Pak. Ya. Oke. Ya, itu tuh yang membuat orang akan sangat berpotensi ya. Siapa yang pertama kali dekat sama dia ya, orang tuanya, guru, bahkan sekalipun mungkin itu satpam, tukang ojek, yang relasinya sedikit minim ya, bisa terjadi kekerasan itu. Jadi dimanapun punya potensi dan itu penting untuk disadari. Ya, mengubah itu ya, jadi jangan berpikir bahwa gereja itu pasti aman. Ya. Ya, ada kemungkinan betul tidak aman. Oke. Yang kedua adalah budaya diam dan tabu, Pak. Kalau ada kasus lalu kita diam, janganlah. Malu. Ini pendeta loh yang melakukannya. Jangan. Nah itu tuh jadi tantangan tersendiri. Karena kan kita tuh gini, banyak kasus perbaikan sistem. Misalnya pesawat terbang aja Pak ya. Pesawat terbang itu ketika jatuh diteliti kan, di mana problemnya? Oh di situ, diperbaiki. Artinya kasus kecelakaan menjadi pintu masuk untuk sebuah perbaikan. Nah kalau nggak didiem, nggak ngomong ya semuanya ditutup, nggak sadar. Bakal terulang kembali. Di mana problemnya? Kita nggak tahu ya. Nah itulah dampak dari diam ya. Ketika itu benar-benar diungkap, kita jadi tahu. Oh bolongnya tuh di sana. Kita harus perbaiki nih. Harus bikin sistem seperti ini ya. Nah muncullah kebijakan tertulis ya. Ada kebijakan tertulis. Maka tadi kan paradigma lama, tabu, nggak ada kebijakan tertulis, Pak. Ya di gereja ini sih ini ya. Nanti di gereja lain beda lagi ya. Walaupun satu sinode kalau nggak punya kebijakan tertulis lalu jadi penanganannya jadi beda-beda begitu. Penting untuk kebijakan tertulis. Jadi kurangnya kebijakan tertulis itu menjadi problem juga ya. SDM yang tidak terlatih, Pak. SDM yang tidak terlatih udah pasti ya. Penanganannya jadi nggak bagus ya. Nah, yang di gereja sering terjadi juga adalah penyalahgunaan kuasa rohani, Pak. Wah, pendeta ya, ini punya otoritas ya. Dia semua orang merasa bahwa dia suci, dia nggak akan melakukan tindakan-tindakan aman kalau bersama dia, bersama dengan dia. Bahkan sekalipun orang udah gelisah nih ya, kok pendeta ini ya
sering kali pegang-pegang begitu ya. Orang sampai cunihin gitu. Gitu ya. Lalu ketika pendetanya telepon, kamu ke pastori saya ya gitu. Tetap Dia datang. Tetap datang. Karena respect. Ya, itu kan bisa terjadi karena ada posisi kuasa rohani yang akhirnya disalahgunakan sama pendetanya. Kalau ia adalah seorang monster, ya dia bisa menggunakan kuasa itu. Dan tempat berlindung yang paling aman di situ ya, Ya. posisi itu. Lalu juga kurang sarana prasarana yang aman ya dalam kasus beberapa gereja ya. Kita membangun itu kan kadang ruko lalu dibangun ya dan seterusnya, itu membuat akhirnya ya berpotensi juga menghasilkan dampak-dampak akibat kurang aman, tangga yang terlalu tinggi buat anak-anak ya, sarana prasarana yang juga ada. Ini tadi kan takut tabu itu juga berhubungan juga dengan reputasi, Pak. Takutlah kalau ini diungkap, nama baik Hancur. gereja gimana? Ini gereja banyak loh. Tutup aja lah. Nah, itu juga jadi problem sih, Pak. Tapi kalau ditutup ditangani, Ya. artinya tidak ke ruang publik, tetapi di internal diusut sampai Itu sangat bagus, Pak. Jadi dua-duanya dijaga gitu. Jadi kenapa Undang-Undang Perlindungan Anak yang 23 tahun 2002 itu diperbaharui ya, di aturan yang baru yang 2014 itu, karena mau menekankan soal penanganan korban dan pelaku, Pak. Sanksinya ada, tapi nggak ada penanganan korban dan pelaku. Itu problem. Maka lalu diperbaharui, diberikan ruang-ruang yang tegas soal penanganan. Nah, dalam kasus itu juga saya sangat setuju ya. Mungkin ada harga yang dibayar harus jaga reputasinya, tapi ditanganin dong. Dipercakapkan, ya diberikan mungkin pembinaan, selalu dipantau. Dan ya. dihukum pelakunya lah. Bisa juga dihukum ya. Jadi juga ada otoritas yang diberikan kewenangan ya. Di mana kita melihat bahwa dia sudah mengalami perubahan. Ya, otoritas yang dipercaya itulah yang kita tanyai, menilai ya. Oke, si A udah pulih, si A sudah bisa kembali lagi ya. Walaupun catatan Atau sudah pulih tapi tidak boleh kembali lagi. Bisa juga ya. Di Australia misalnya di Safe Church policy-nya mereka itu ada catatan, Pak, buat setiap personalia yang sudah pernah punya kasus itu. Itu catatan seumur hidup, Pak. Jadi saya lupa istilahnya Nota apa merah. Jadi kalau kemanapun dia ditempatkan, orang akan tanya Kasih itu tahu. ya. Dan ada, oke, apa saja penanganan yang sudah pernah dilakukan? Tercatat, Pak. Oke, nggak apa-apa. Dia pernah punya catatan itu, berarti posisinya jangan di sana, di sini saja. Ya, dia sudah bisa Menghindarkan ya, godaan untuk atau peluang untuk melakukan kesalahan yang sama. Dan banyak kasus kan biasanya dimutasi tapi nggak ditangani, Pak. Ya, udahlah dimutasi aja. Dia melakukan lagi di tempat yang lain yang baru. karena nggak ada catatannya. Dan itu penting untuk proses penanganan itu. Dan bahkan di policy-policy itu perlu juga dilakukan bahwa yang bersangkutan ini sudah ditanganinya apa saja, oleh siapa saja ya. Sehingga nanti nggak nol lagi gitu ya. Akuntabilitas penanganan dan keberlanjutan penanganan andaikan ada Dan itu semua tertuang dalam dokumen tertulis kan, Pak. Dan itu yang saya pikir itu penting sekali ya. Nah, itu kan kita kan bicara ini tadi bagaimana membangun ya, Pak Hendra. Tapi kalau sementara kita membangun Safe Church itu terjadi ini kasusnya, ada pelecehan atau ada perlakuan diskriminatif terhadap warga gereja atau simpatisan gereja, apa saja, bagaimana menanggapi bila ini terjadi? Bagaimana menangani lah seperti itu? Di aturan pemerintah tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu ada satu pasal 15 tuh, setiap orang yang mendengar, melihat, bahkan memperkirakan ada satu kekerasan, wajib ya, wajib untuk melakukan kalau intervensi. Melakukan edukasi, Intervensi, Pak. intervensi, Ya. Jadi misalnya saya di sebelah rumah Ribut-ribut saya nih. nih, ribut-ribut nih mesti sebelah datang nih. kita. Datang kita. Kalau nggak datang, Kalau kita nggak datang terus terjadi sesuatu yang mengalami kekerasan tetangga kita itu bisa sue kita loh, Pak, berdasar pada kenapa kamu nggak datang? Kamu kan udah dengar saya lagi ada kasus begitu. Nah, jadi tuh
harus dilakukan intervensinya. Jadi kalau gereja tahu kasus dan gereja tidak menangani dengan baik, gereja kena. Iyalah, begitu. Nah, bicaranya kan lalu hukumannya apa? Itu kan perkara yang lain, Pak. Tapi kan kewajiban melakukan intervensi itu harus dilakukan. Maka saat ini mungkin gereja belum punya sistem yang bagus. Tapi kalau ada kasus, ya sudah mulailah. Mulai gimana menanganinnya, nggak ideal mungkin, ya sambil kita nanti diperbaiki lagi. Belajar ya. Dimulai saja. Bangun kesadaran itu, bekali SDM-nya, dan lalu proses penanganan-penanganan, belajar dari kasus-kasus. Kasusnya A, oh berarti penanganannya ini ya. Dan itu didokumentasikan. Lama-lama kita punya deh satu sistem perlindungan yang tertulis, dokumennya disahkan. Jadi kalau dimulai saja penanganan terhadap pelaku dan melindungi korban. Ya, itu harus terus diawali lah dalam prosesnya. Nggak bisa ya nunggu semuanya ideal gitu Pak ya. Semuanya jadi, semuanya dilatih, semuanya disosialisasikan, itu kan cukup panjang Pak. Nah, selama paradigma sudah dibangun, kita perlu untuk membangun gereja ini menjadi tempat yang aman. Wah, kita udah bisa mulai kok Pak ya, bisa mulai ya membuka ya, kalau memang ada kasus ya kita akui, dan itu penting untuk ditangani, bukan ditutup ya. Itu kan bagian dalam proses ya. Tapi kan sejauh saya tahu ya Pak Hendra ya, kan dalam gereja misalnya, kan yang paling diberi kepercayaan untuk menangani kalau ada kasus ini para pendeta. Sejauh saya dalam pengetahuan saya yang terbatas, kayaknya para pendeta belum terlalu disiapkan untuk menangani kasus-kasus seperti ini sebenarnya. Setuju Pak. Salah satu kerinduan saya juga adalah di pembinaan-pembinaan, bahkan mungkin di sekolah teologi ya begitu ya. Sudah mulai harus ada materi-materi yang memberikan pemahaman-pemahaman soal ini. Bahkan kalau nanti ada satu sinode yang sudah punya safeguarding policy ya, itu yang diajarkan. Jadi materi, kalau di GKI kita punya bina kader misalnya. Ini masuk nggak di materi bina kader ini? Saya kurang tahu Pak. Kayaknya sejauh saya dulu ketika kita menyusun kayaknya nggak masuk ini. Ada sih, saya menghandle dulu session tentang pastoral, tapi tentang kekerasan ini nggak masuk deh. Nah, ini bagian dari sistem kan ya, berarti kita perlu tambahkan, kita perlu bertobat ya. Iya, perlu bertobat, tambahkan. Maksudnya yang baru-baru ini mesti memperbaiki itu kekurangan kita pada masa lampau ya. Setuju Pak, setuju. Ada banyak sekali hal yang mungkin sekarang sudah diangkat menjadi isunya, dan kita menjadi sadar ya, kita terapkan lah. Supaya jangan menjadi pelaku. Ya, kan sedih juga karena sekarang kan jangankan mencintai gereja aman, bahkan orang-orang yang ada dalam gereja itu dia beberapa tempat menjadi pelaku dari dan itu kan sosok-sosok yang justru dipercaya itu menjadi pelaku begitu. Dan itu kan banyak sekali karena ketidaksadaran, karena peluang yang dibangun. Misalnya ada seorang pendamping remaja, tiba-tiba, oh besok nih hari libur panjang, long weekend, nggak ada program, remajanya kontak gitu ya, Kak, long weekend nih, jalan-jalan yuk, camping. Kalau kita nggak punya sistem perlindungan, itu bisa berpotensi menyerang si pendampingnya dan institusi loh Pak. Misalnya oke lah kita main gitu, di sana ada yang fotoin terus kasih berita yang nggak bener ya, padahal itu kesepakatan bersama. Itu jadi problem. Tapi kalau ada sistemnya, dia harus melakukan proses macam-macam. Oke bener long weekend, tapi kakak harus kontak sama orang tuamu. Orang tuamu harus ini, dan seterusnya. Jadi oke, kita berangkat, tapi sudah ada sistem perlindungannya. Sudah ada sebuah proses mempertimbangkan konsekuensinya. Itu penting banget. Pelawatan misalnya ya. Oke, dalam sistem kita gimana? Oke, mungkin kita punya pertimbangan etis moral yang nggak tertulis ya Pak ya. Tapi kalau ada dokumen tertulisnya kan jadi panjang. Pegangan ya. Pegangan. Semua orang tahu. Tidak diandaikan bahwa semua orang paham. Ya, betul. Apa yang biasa, tapi belum tentu loh. Semua orang punya pemahaman yang sama gitu. Oke Pak Hendra, sebagai penutup nih dari percakapan kita, apa yang Pak Hendra harapkan dari gereja-gereja Indonesia mengenai tadi topik kita membangun safe church? Ini adalah peluang untuk gereja ambil bagian besar dalam membangun kehidupan negeri ini. Saat kita punya satu tempat aman, dan apalagi itu gereja,
banyak sekali perubahan-perubahan, penyelamatan untuk para korban, bahkan juga pemberdayaan untuk beberapa keluarga-keluarga menjadi juga mitra untuk teman seperjalanan buat para korban. Banyak sekali yang bisa dilakukan gereja saat kesadaran mewujudkan Safe Church itu ada. Dan kita bersyukur nih, Sinode Wilayah Jawa Barat ya mulai mengangkat isu ini di persidangannya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat baik sekali. Sinode-sinode lain juga sudah punya bahkan punya policy-nya. Kita berharap semua gereja punya kesadaran dan bahkan nantinya membangun sistem tertulis untuk Safe Church, Pak. Karena sekali lagi, gereja itu representasi dari kehadiran Allah sebagai tempat perlindungan. Baik, Pendeta, terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada para sahabat DKB. Dan itulah sahabat percakapan kita pada episode kali ini. Ya, kita berharap seperti Pak Pendeta mengatakan tadi bahwa supaya semua orang merindukan gereja, karena gereja itu adalah tempat perlindungan yang aman, sama seperti Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Kita harus berusaha keras untuk menciptakan itu, semua unsur, mulai dari orang-orangnya, sistemnya, lalu kita harus membangun SDM kita agar sungguh-sungguh menjadi gereja itu, sungguh-sungguh menjadi tempat berteduh, tempat untuk berlindung yang aman, rumah yang kedua yang aman bagi setiap orang, bukan hanya bagi setiap warga gereja. Sampai jumpa, dan bila ada masukan-masukan silakan kirim kami lewat nomor 812 8188 9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.